Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin, baiklah. Perkenalkan, nama saya Lutfi Izan Mustafa. Saya dari Universitas Winsuska Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Peternakan, semester 4, kelas C, Peternakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih hubungan Islam dengan HAM, kemudian hubungan Islam dengan pluralisme, kemudian hubungan Islam dengan demokrasi. Baiklah, kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah suatu agama yang universal yang menjunjung tinggi aspek-aspek kemanusiaan, persamaan hak dan mengakui adanya pluralisme agama. Pluralisme agama menurut Islam adalah suatu aturan atau sunnatullah yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Demokrasi bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, tetapi mewujudkan ajaran Islam itu wajib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan untuk bermusyawarah juga dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa pemerintah yang Islami adalah khilafah. Khilafah ditandai antara lain dengan syura atau musyawarah. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih hubungan Islam dengan HAM. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertiannya. Apa sih pengertian HAM? HAM adalah suatu hak asasi manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, atau kodrat yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. HAM adalah suatu singkatan dari hak asasi manusia, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Hak memiliki arti sebagai kepunyaan atau kekuasaan, sedangkan asasi adalah suatu hal yang utama dan mendasar. Jadi pengertian hak secara singkat dapat kita simpulkan bahwa suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Adapun hak dalam Islam berbeda dengan istilah dan sistem demokrasi yang sampai kini masih diperdebatkan di antara ulama serta intelektual dan aktivis Muslim. Hampir semua mereka setuju dengan istilah hak asasi manusia atau HAM. Meskipun konsep yang mereka kemukakan tidak sepenuhnya sama dengan konsep liberal, penerimaan ini disebabkan karena esensi dari HAM ini sudah diakui oleh Islam sejak masa permulaan sejarah. Di dalam Al-Quran dan hadis disebut bahwa manusia dijadikan sebagai khilafah Allah di atas permukaan bumi, yang dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan harus dilindungi. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan hal ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia secara fitrahnya manusia itu memiliki kemuliaan atau karomah. Ada 5 teori tentang maqasid asy-syariah, mencakup perlindungan terhadap 5 hal. Yang pertama, perlindungan terhadap agama atau hifzul ad-din. Kemudian yang kedua itu ada perlindungan terhadap jiwa atau hifzul an-nafsi. Kemudian yang ketiga itu ada perlindungan terhadap akal, hifzul al-aqli. Kemudian yang keempat itu ada perlindungan terhadap harta atau hifzul al-mali. Kemudian yang kelima itu perlindungan terhadap keturunan atau disebut juga dengan hifzul an-nasl. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang perhubungan Islam dengan pluralisme.
Apa sih pengertian dari pluralisme itu sendiri? Pluralisme itu berasal dari kata plural, berarti jamak lebih dari satu, atau pluralizing sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua yang mempunyai dualis, sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial politik sebagai budaya yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Dalam kamus filsafat, pluralisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, realitas fundamental bersifat jamak, berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua, dan monisme menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu. Yang kedua itu ada banyak tingkatan hal dalam suatu alam semesta yang berpisah, tidak dapat diredusir, dan pada dirinya di independen. Dan yang ketiga itu ada semesta pada dasarnya tidak menentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan dan kontinuitas harmonis yang bersandar dan tidak tatanan koheren dan rasional fundamental. Baiklah, yang ketiga itu adalah ada hubungan Islam dengan demokrasi. Mungkin demokrasi ini tidak asing di telinga kita. Adapun pengertian dari demokrasi ini adalah demokrasi terdiri dari dua kata. Yang pertama demos, yang berasal dari kata Yunani yang berarti masyarakat. Kemudian kratio, yang berasal dari kata Yunani juga yang artinya pemerintah. Adapun demokrasi secara etimologi berarti pemerintahan oleh rakyat atau rule by the people. Dilihat dari sejarahnya, pertama kali istilah ini digunakan sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Memahami demokrasi dalam perbuatan hukum. Dalam Islam membuat hukum adalah haram, karena yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, menetapkan hukum hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-An'am ayat 57. Walaupun ayat tersebut bersifat umum, tapi itulah titik kritis dalam demokrasi yang sesungguhnya bertentangan secara frontal dengan Islam. Pada titik itulah demokrasi disebut sebagai sistem kufur, sebab sudah jelas memberikan hak kepada manusia untuk membuat hukum yang bertentangan dengan syara' adalah suatu kekufuran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.